Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyyati du'a wal qabul. Ila hadratin nabiy. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-imam qutbud da'wah wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin. Wa 'alaika bil iktsari min qira'ati kutubil hadis wa tafsir wa min mutala'ati kutubil qaum 'ammatan, fa inna dzalika fathun 'ammun wa sulukun tammun kama qala ba'dul 'arifin. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian yang lalu diterangkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang pentingnya kita ini selalu menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu agama, yang mana macam-macam ilmu yang bermanfaat ini, kata pengarang kitab ini, telah terhimpun dalam kitab-kitab ulama terdahulu, terutama yang diakui oleh pengarang kitab ini dan juga ulama-ulama sedunia, ya. Kitab yang mencakup ilmu yang secara lengkap ini adalah kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, ya. Dan kitab-kitab karangan beliau yang lain seperti kitab Bidayah, Minhajul Abidin dan lain-lainnya. Pada pelajaran berikut ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menganjurkan kepada kita juga supaya banyak-banyak membaca kitab hadis, ya. Wa 'alaika bil iktsar min qiraati kutubil hadis wa tafsir. Haruslah engkau, ya, wahai orang mukmin, memperbanyak membaca kitab-kitab hadis. Karena kata para sholihin, ya, ketika dibaca itu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, terutama kitab hadis yang paling sahih yaitu kitab hadis Bukhari, itu katanya roh Nabi itu hadir, ya, setiap dibaca hadis-hadis Bukhari itu, ya. Dan kata orang-orang sholihin, selama di rumah kita itu ada kitab-kitab hadis, ya, berarti seolah-olah Nabi ada di rumah kita, gitu, ya. Ketika kita membaca kitab-kitab hadis itu seolah-olah Nabi yang bersabda, gitu, kita yang mendengarkan, ya. Ya minimal walaupun kita tidak punya kitab-kitab hadis yang besar, yang berjilid-jilid, ya minimal kitab yang sangat penting, yaitu tentang apa yang seyukjanya kita lakukan sehari-hari, mulai sejak bangun tidur sampai kita berangkat tidur lagi itu
ada tuntunannya. Seperti yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin karangannya Al-Imam An-Nawawi ya. Ini kita dianjurkan, bahkan orang-orang sholihin itu selalu gitu loh. Jadi walaupun sudah hatam, kita mengulang lagi terus begitu, semacam hataman ya. Saking pentingnya, jadi lengkap itu. Mulai dari masalah apa saja ya. Ada kepentingan apa saja sudah ada ya. Yang dicontohkan oleh Nabi, mulai dari bangun tidur, ketika kita buang air, apa posisi buang air, kemudian kita keluar dari kamar mandi, ketika orang itu makan ya, bagaimana cara makannya, ketika ada angin ya apa yang harus kita baca, ketika ada kilat apa yang harus kita baca, ketika ada gempa, lengkap sebenarnya ya. Ketika melihat kejadian apa ya, itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Juga ya, kitab beliau yang terkenal, kitab Al-Azkar, yang memuat zikir-zikir secara lengkap. Al-Azkar An-Nawawi itu sangat-sangat penting itu, sampai kata ulama ya, setiap rumah orang Islam itu harus ada gitu kitab Azkar ya. Kalaupun misalnya orang itu tidak punya uang ya, disuruh jual rumah, jual rumahmu ya, bi'idar washtaril azkar, sampai ada perkataan itu. Saking pentingnya kitab azkar ini, jualan rumahmu dan beli kitab azkar. Tidak punya rumah, tidak apa-apa, asalkan punya kitab azkar. Itu maksudnya apa? Saking pentingnya. Padahal kitab azkar hanya ya kecil ya, mungkin ya antara di bawahnya 100.000 kalau harganya, paling antara 50.000 sampai ya antara 50.000 ya. Dan ini untuk seterusnya, jadi lengkap ya. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada terjemahan ya, hadis dan ada terjemahnya, kitab Azkar, kitab Riyadhus Shalihin. Itu harus ya. Tafsir juga, kitab tafsir. Jadi supaya banyak baca kitab tafsir. Tafsir pun juga sekarang banyak kitab-kitab tafsir, pengarang-pengarang kitab tafsir ya. Tapi di antara sekian banyak katanya ya, diakui oleh para ulama, kitab-kitab yang jelas-jelas bermanfaat yang ketika kita baca itu kitabnya Imam Ghazali. Terus kitab-kitabnya Imam An-Nawawi ini banyak ya karangan beliau. Di antaranya ya Riyadhus Shalihin, Al-Azkar An-Nawawiyah. Terus hadis Arba'in yang muat 40 hadis itu termasuk himpunan ya beliau yang terkenal. Ya, kalau tafsir kata orang-orang sholihin disebutkan dalam beberapa kitab itu ya, terutama ya. Jadi tafsir yang disusun oleh Al-Imam Al-Baghawi katanya apa? Itu perlu kita baca. Dan secara umum kata beliau, wa min mutala'ati kutubil qaumi 'ammatan. Dan kita ini harus banyak-banyak menelaah, mempelajari kitab-kitab ulama salaf, ulama-ulama terdahulu ya. Jadi dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in maupun apa? Ya, generasi mulai abad ketiga sampai abad kelima itu termasuk apa? Zamannya Imam Ghazali dan seterusnya ya. Itu termasuk ulama salaf ya. Kita ditekankan, kita ini disuruh belajar kitab-kitab mereka. Kenapa kok demikian? Kata beliau, fa inna dzalika fathun 'amun. Karena membaca kitab-kitab ulama salaf, ulama-ulama terdahulu itu akan memberikan futuh, keterbukaan. Hati itu terbuka yang secara umum gitu loh. Siapapun yang baca itu akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, terutama terbukanya hati. Wasulukun tamun, dan dapat menempuh jalan yang menuju ridho Allah secara sempurna. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang arif billah.
para wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu selalu menganjurkan kita ini mempelajari kitab-kitabnya ulama terdahulu. Ya. Kenapa kok ada jaminan demikian? Ya. Sebab ya di samping mereka ini orang-orang yang jelas-jelas termasuk kekasih Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang bersih hatinya, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sempurna keikhlasannya. Barangkali kalau berbicara masalah keikhlasan tidak ada yang menyamai ulama-ulama salaf terdahulu, ya. Ya. Salah satu yang disebutkan, ya, salah satu ya di antara ceritanya pengarang kitab yang diakui kehebatannya seperti Al-Imam An-Nawawi, ya. Yang namanya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang punya himpunan kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Azkar, kitab Hadis Arba'in. Beliau ini katanya apa? Disebutkan kana syadidal wara' wa zuhdi. Beliau ini sangat-sangat wara'. Wara' itu tidak mau sedikit pun kemasukan makanan yang syubhat, apalagi yang haram, ya. Dan beliau sangat zuhud, artinya sama sekali tidak ada cinta kepada dunia. Sabiran ala khusyunatil aish. Beliau ini sangat sabar walaupun menerima apa? Ya, kehidupan yang sangat-sangat sederhana, ibarat makanan yang kasar. Tarikan li jami'i maladzid dunya, katanya. Imam Nawawi ini meninggalkan semua apa yang dari kesenangan dunia, kelezatan dunia. Wa kana la ya'kulu fil yaumi wal laila illa aklatan wahidah ba'dal isya. Imam Nawawi, ya, yang karangannya sangat luar biasa banyaknya, ya. Beliau ini, ya, tidak sampai umur 50 tahun umurnya, tapi seperti hidup sampai sekarang, ya. Setiap orang baca kitabnya, apalagi kitab Riyadhus Shalihin, kitab Azkar, di mana-mana dibaca, ya. Beliau itu katanya wa kana la ya'kulu fil yaumi wal laila illa aklatan wahidah. Tidak makan dalam sehari semalam kecuali satu kali makan saja. Jadi sehari semalam itu satu kali makan. Ba'dal isya, setelah isya. Wa la yashrabu illa syarbatan wahidah inda sahar. Dan beliau tidak minum kecuali satu kali minum ketika waktu sahur. Jadi beliau selama hidupnya itu berpuasa. Puasanya tidak seperti kita ini. Kalau kita ini puasa itu umumnya hanya minda makan istilahnya. Walaupun siang tidak makan sehari, tapi malam apapun dimakan. Umumnya begitu kita ini. Dan umumnya puasa kita itu puasanya zahir, ya. Tapi mata tidak diajak puasa, lisan tidak diajak puasa, telinga tidak diajak puasa, hati tidak diajak puasa. Kalau orang-orang soleh ini itu apa? Tidak hanya itu gitu loh. Puasa zahir batin. Puasa zahirnya aja seperti itu gitu loh. Jadi makannya cuma sekali. Habis isya nanti waktu sahur hanya sahur minum aja. Selama hidupnya demikian. Ya. Makanya kitabnya itu benar-benar barokah gitu. Dan beliau ini, ya, tidak menulis kitab karangannya itu kecuali apa? Dimohonkan kepada Allah agar siapapun yang baca kitab ini dibuka hatinya, diberi itu nilai lebihnya gitu. Dan sama sekali tidak ada ulama dulu, ulama salaf itu yang menghimpun kitab atau ngarang kitab itu supaya nanti dikenal, supaya apa? Ya, nanti dicetak menghasilkan uang. Sama sekali tidak ada dulu, tidak ada percetakan, ya. Tidak ada. Itu orang-orang solehin dulu demikian. Makanya kita disuruh membaca kita itu yang ngarang seperti itu gitu loh. Itu akan sangat besar manfaatnya kepada kita, ya. Sampai disebutkan, ya, ada di zaman dulu orang yang al-arif billah, kekasih Allah, yang dibuka oleh Allah bisa mengetahui segala yang tersembunyi gitu loh. Jadi seperti walaupun
di saat gelap gulita itu tahu ini ada apa, diberi. Allah tidak sulit kalau memberi apa seseorang demikian ya. Itu karomah namanya Pak. Kalau nabi dan rasul itu mukjizat. Kalau orang-orang solihin, ulama banyak itu diberi karomah ya. Di antaranya ada orang yang punya kasyaf itu dibuka, saking bersihnya hatinya itu tahu ya. Suatu saat ketika dia berziarah kepada seorang alim besar yang kebetulan di rumahnya itu punya kitab yang banyak ya, cuma kalau zaman dulu kan lampu itu jarang ya. Jadi ada tempat kitabnya itu gelap gulita, tidak ada cahayanya. Terus kebetulan si orang yang hatinya bersih ini bertamu kepada orang alim ini, melihat, duh, kok di tempat itu ada cahaya-cahaya? Apa itu ya? Enggak, itu kitab-kitab saya itu. Duh, kok ada cahaya? Betul itu. Nah, akhirnya disuruh, tolong sih ambil. Ini padahal gelap. Ya. Ambil ya, sampean ambil. Mana-mana yang mengeluarkan cahaya. Ya. Akhirnya diambil. Ya. Nggak tahu ini kitab apa, pokoknya yang ada cahaya diambil. Ya. Akhirnya dibawa. Ternyata setelah pakai lampu ya dilihat, semua yang diambil tadi itu kitab karangannya Imam An-Nawawi. Jadi benar-benar dinampakkan pada orang itu, walaupun mungkin orang lain tidak melihat gitu. Orang lain tidak melihat, cuma Allah menampakkan. Walaupun tempat itu gelap, banyak kitab-kitab, justru yang dilihat oleh wali tadi itu cahaya-cahaya. Ketika diambil, dibawa ke bawah itu semua kitab karangannya Imam Nawawi gitu loh. Ya. Makanya kalau orang itu baca ya otomatis gitu loh, Pak. Ya, akan menerangi, menyinari hati ya. Itu makanya kita harus ya di rumah kita itu harus ada itu kitab ya. Walaupun kita ini tidak bisa maknanya, kitab hadis itu ada harokatnya biasanya, Pak. Hadis Riyadhus Shalihin. Baca tok itu sudah, Pak, memberikan manfaat. Dan sebenarnya kita punya kitab diletakkan di rumah, itu saja sudah memberikan pelajaran kepada keluarga anak kita gitu. Anak cucu. Oh, berarti orang tua kita ini apa? Seneng ilmu, punya kitab ya. Itu ngasih pelajaran. Apalagi tidak mahal ya. Jadi kenapa Imam An-Nawawi itu punya kelebihan, kitab-kitabnya seperti diakui oleh para ulama ya. Di mana yang tidak diajarkan kitab Riyadhus Shalihin, kitab Azkar, di mana-mana itu ulama yang punya jamaah pasti ngajarkan kitab itu ya. Dan beliau ini katanya apa? Makannya sehari semalam cuma 1 kali ya. Banyak orang-orang dulu itu yang ahli tirakat itu banyak ya. Bukan untuk dunia. Mungkin kalau zaman akhir kadang-kadang ada orang puasa, kadang-kadang puasa mutih tidak makan apa. Tapi ada tujuan tertentu untuk mendapatkan ini. Kalau mereka dulu tidak ada sama sekali ya. Jadi walaupun puasa setiap hari sama sekali benar-benar untuk membersihkan hati, untuk supaya makin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, benar ini makan setiap sehari semalam 1 kali setelah Isya dan tidak minum kecuali 1 kali ketika sahur. Jadi berarti beliau ini selamanya berpuasa terus. Walam yajma' baina idamain. Padahal makan hanya sekali. Makan hanya sekali, itu beliau tidak menghimpun antara 2 lauk. Ya. Jadi kalau waktu itu ada tempe ya sudah tempe tok itu sudah. Tidak mau tahu, apalagi daging tidak mau. Kalau ingin daging ya daging tok. Ya. Kalau tidak menghimpun 2. Ya. Karena kata Imam Ghazali ya dalam kitabnya itu di antara apa bid'ah ya. Macam bid'ah itu orang menghimpun 2 lauk ya. Termasuk orang kenyang, makan kenyang ya. Mestinya kan sebelum kenyang itu sudah berhenti gitu. Itu sunnah Rasul ya. Yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat demikian ya.
munculnya bid'ah pertama itu orang makan kenyang atau sampai melebihi kenyang, itu bid'ah pertama. Termasuk macam dengan beberapa macam lauk ya, apalagi sekarang usume prasmanan ya, mana-mana prasmanan, sampai bingung gitu apa, kadang-kadang apa yang tidak cocok diambil semua, dicampur jadi satu ya, tambah tidak bisa merasakan ya. Ini pernah di zaman Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar ini termasuk khalifah yang paling adil, tapi begitu baiknya khalifah ini, beliau ini selalu gitu loh, presiden tapi kepingin ditegur. Jadi kalau ketemu orang yang kasih tahu saya ini barangkali ada kesalahan apa, kekurangan apa. Termasuk yang sering beliau minta untuk mengoreksi adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ya. Setiap ketemu sahabat Hudzaifah ya, tanya, tolong sahabat Hudzaifah, aku ini dikoreksi karena saya ini jadi pemimpin kurang apa, nanti sebelum saya dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah ya. Kata sahabat Hudzaifah ini sahabat yang punya kelebihan, jadi seolah-olah tahu apa yang tersembunyi gitu. Jadi isi hatinya orang itu diberitahu oleh Allah saking bersihnya sahabatnya. Kata sahabat Hudzaifah, kalau sampean ini insya Allah sudah ya, sudah tidak ada gunanya, semua mencontoh Nabi 100%, hanya tinggal satu ya, kalau sampean ini makan ikannya double gitu, artinya ada 2 macam lauk. Nah ini yang tidak cocok dengan sunnah Rasul katanya begitu. Akhirnya beliau bersumpah, demi Allah mulai hari ini saya tidak akan makan dengan 2 lauk ya. Jadi kalau orang sore dulu itu dilakukan seperti itu gitu loh. Bukan seperti kita itu umumnya hanya tahu tapi tidak sanggup untuk melakukannya ya. Makanya kitab-kitab mereka ini ya benar-benar barokah gitu loh. Barokah. Beliau ini kata walau karomat katsiro, Imam An-Nawawi ini salah satu ya, walaupun imam ulama salaf itu umumnya demikian gitu loh. Ahli riyadhah, ahli tirakat, ahli mendekat dengan, tapi di antara satu yang saya contohkan ini, Imam An-Nawawi itu punya keramat yang banyak. Minha di antaranya anna sabbabata yadi al-yusra adha'at ya lahu hina fuqida waqt tasnif ma yasrujuhu ya. Di antara karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau ya, pada zaman dulu itu repot cari lampu, tidak seperti sekarang itu ya. Beliau ini kadang-kadang kalau waktu ngarang kitab itu tidak ada lampu ya, dengan izin Allah jarinya itu loh mengeluarkan cahaya, cukup tidak pakai lampu nulis itu dari jarinya, jari jemari beliau itu mengeluarkan cahaya tanpa lampu. Ini karomah Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha Kuasa, kun fayakun ya. Kalau Allah menghendaki itu tidak ada repotnya ya. Nah, katanya apa? Wa minna innahu kana min ashabil khatwah. Di antaranya beliau ini termasuk orang yang punya langkah, maksudnya itu bumi ini dilipat oleh Allah dengan izinnya. Hal itu mudah bagi Allah. Kalau Nabi itu mukjizat seperti Isra Mi'raj itu, walaupun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh perjalanan biasa itu membutuhkan waktu sebulan ya. Tapi untuk Nabi karena ini ya mukjizat hanya ditempuh tidak ada semalam ya. Itu pun sampai ke langit setelah itu ya. Ya, begitu juga kalau Nabi itu dikasih oleh Allah mukjizat, kekasih Allah selain Nabi itu orang-orang yang solihin yang dekat dengan dikasih karomah semacam itu gitu kan. Banyak wali-wali songo itu punya karomah semacam, termasuk Imam An-Nawawi ini. Beliau ini katanya fakana yadhhabu ila Makkah lailan wa yatufu wa yarji'. Sering beliau ini pergi ke Mekah tawaf di Ka'bah kemudian pulang ya, pada malam hari itu juga ya. Itu sangat mudah ya. Dan ini
apa? Bukan seperti kadang-kadang ada orang yang mengaku-ngaku ya bisa ke Mekah ya, padahal tidak istiqomah ibadah kepada Allah, tidak mengamalkan syariat ya. Apalagi ada perbuatan yang menyimpang. Nah, sebenarnya mereka ini bukan walinya Allah, setan ya. Jadi kalau perantaraan setan jin bisa, tapi sebenarnya bukan dibawa ke Mekah itu, mungkin di alamnya jin yang seolah-olah membuat Ka'bah sendiri, membuat ya, ditipu demikian ya. Tapi kalau orang yang solihin yang dekat dengan Allah ya benar-benar dikehendaki oleh Allah, tidak ada sulitnya ya. Terus washtara annal Khadir alaihissalam kana yajtami'u bih ya. Dan telah masyhur, keterangan sudah terkenal bahwa Imam An-Nawawi ini biasa berkumpul dengan Nabiullah Khadir ya. Biasa berkumpul dengan Nabiullah Khadir ya. Umumnya para wali-wali Allah itu ya selalu sering bertemu dengan Nabiullah Khadir ya. Walamma maridha maradul maut, tatkala beliau sakit yang jadi sebabnya beliau meninggal, sakit sangat ini. Ishtahat tufah. Beliau ini kepingin apel. Tidak pernah makan apel, makan apa enggak ya. Cuma ketika sakit sangat kepingin apel. Akhirnya didatangkan, mungkin dibelikan ya. Setelah diberikan di depannya itu tidak mau makan. Mungkin beliau ini ingat ya. Kalau saya makan sekarang nanti takut di akhirat nikmatnya apa? Saya dikurangi. Orang-orang solihin seperti itu gitu kan. Ya. Memang demikian keterangan, orang itu makin banyak kenikmatan di dunia itu kurang nanti nikmatnya di akhiratnya. Makin soro di dunia tapi asalkan orang itu mukmin ya, sabar, itu justru makin sempurna kenikmatan di akhirat. Barangkali beliau ya, tadinya kepingin, setelah dibelikan beliau tidak mau makan. Falamma mata, tatkala beliau sudah wafat betul, ra'ahu ba'du ahli, sebagian keluarganya mimpi ketemu beliau gitu. Ketika mimpi bertemu itu dia tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Wahai apa yang Allah perbuat terhadap sampean ya setelah sampean mati ini? Wa qala akrama nuzuli wa taqabbal amali ya. Allah memuliakan kedudukanku ya, tempat derajatku dimuliakan oleh Allah dan Allah menerima amal-amalku semua. Dan pertama kali yang disuguhkan oleh Allah kepadaku adalah apel. Katanya. Ketika apa? Mati itu loh. Ya. Diimpikan begitu. Apa? Alhamdulillah saya dimuliakan oleh Allah, diberi kedudukan yang tinggi, amal saya diterima. Dan pertama kali hidangan yang diberikan sama saya apel. Tapi bukan apel di dunia ya, bukan apel dunia, bukan apel batu, apel ini bukan. Apel surga ya. Apel surga yang yang tidak ada bandingannya dengan buah-buahan di dunia ini ya. Ya. Yang ngarang ya, atau yang menghimpun kitab Riyadhus Shalihin, kitab Azkar dan kitab-kitab hadis yang lain, banyak karangan Imam Nawawi ini barangkali ratusan ya. Itu beliau seperti itu gitu loh amalannya. Makanya dijamin katanya kalau orang itu baca ada fatah, keterbukaan hati, manfaat. Kitab-kitab seperti itu yang seyugjanya banyak dibaca, terutama di zaman akhir seperti sekarang ini ya. Kita harus banyak baca hadis-hadis Nabi ya. Jadi Al-Imam Abdul Haddad menganjurkan kita ini supaya banyak membaca kitab-kitab ya, yang dikarang oleh ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab karangan-karangannya Imam Ghazali, karangan-karangannya Al-Imam An-Nawawi ya. Nah, termasuk ulama-ulama kita setelahnya Al-Imam Abdullah bin Haddad ya.
menyampaikan apa karangan-karangannya Al-Imam Abdullah bin Haddad. Cuma di sini tidak disebutkan karena yang ngarang kitab ini beliau sendiri, tidak mungkin menonjolkan. Cuma ulama setelah zaman beliau ini mengakui kehebatan Al-Imam Abdullah bin Haddad ini ya. Diterangkan oleh orang-orang solehin, ulama yang arif billah ya, inna fiha an-nur wal-barakah wal ilm ya. Sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama salaf itu terdapat nur, cahaya, wal barakah dan barokah. Barokah itu kebaikan yang banyak. Ketika kita baca itu, yang tadinya malas ibadah menjadi sergap, yang tadinya selalu condong maksiat menjadi berkurang maksiatnya, itu barokah. Wal ilm, dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Wa kana yaqul ya, Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang wali besar ya, mengatakan man aradat taqaddum fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Siapa yang ingin maju ya, maju dalam arti apa? Amalnya gitu loh, takwanya, imannya makin meningkat ya. Kedekatannya kepada Allah itu namanya maju yang sebenarnya ya. Maju ya, istilah beliau demikian. Barang siapa yang ingin maju, maksudnya ibadahnya, takwanya, imannya, kedekatannya kepada Allah makin maju. Fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin. Maka haruslah ya, mempelajari, berpegangan dengan kitab-kitab ulama-ulama terdahulu ya. Kalau kepingin maju, hanya makin meningkat kualitas iman, takwanya, ibadahnya kepada Allah. Wa man arada ta'akhur fa alaihi bi kutubil mutaakhirin ya. Barang siapa yang ingin lambat, ingin terbelakang, maksudnya itu ibadahnya, imannya makin merosot, ketakwaannya makin berkurang. Fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Maka silakan baca kitab-kitab ulama akhir ya. Sampai begitu apa? Karena banyak ya, di antara pengarang-pengarang di zaman akhir itu kadang-kadang ya, tujuannya itu sudah tidak murni karena Allah ya. Selama masih ada campuran ya, ada campuran niat selain karena Allah ya, niat apa ya, supaya dikenal oleh orang, supaya apa menghasilkan uang atau apa ya, walhasil selama masih ada campuran itu namanya syirik gitu loh. Syirik itu najis namanya dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, hakikatnya najis. Jadi kalau ada kitab-kitab atau buku bacaan yang dikarang oleh orang yang hatinya ada cinta dunia, menulis, membuat kitab tujuannya untuk dicetak untuk menghasilkan dunia, itu akan memberikan apa? Pengaruh pada orang yang baca. Nanti yang tadinya orang itu tidak cinta dunia, ketika baca menjadi apa? Tambah senang dunia. Itu akan demikian gitu. Bahayanya itu namanya at-ta'akhur. Siapa yang ingin mundur, imannya makin merosot, ya bacaan kitab-kitabnya ya orang-orang modern gitu, apa? Orang zaman akhir. Apalagi kadang-kadang niatnya untuk apa? Menyesatkan ya. Waqala aidan al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas juga mengatakan wa minal musibah al-ammah, katanya di antara musibah yang merata, bencana yang merata, anna aktsaral mutaakhirin ya'taqiduna annahum a'rafu minal mutaqaddimin wa ahwatu minhum. Ini musibah katanya. Banyak orang-orang zaman akhir, ulama zaman akhir ini berkeyakinan bahwa diri mereka itu lebih mengenal, lebih alim daripada ulama-ulama terdahulu ya. Dan lebih hati-hati dari mereka ya, sehingga kadang-kadang ngeremehkan ya. Ada ulama zaman akhir atau orang-orang yang banyak ilmunya di zaman akhir
tidak mau sama Imam Syafi'i, tidak mau sama Imam Ghazali, tidak mau sama apa? Ya, Imam Nawawi, tidak mau sama ulama. Bahkan banyak orang yang tidak mau sama sahabat Nabi, ya, menyalahkan sahabat, menyalahkan ulama ini, menyalahkan. Ya. Banyak ini, ya. Orang-orang pinter, hanya pinter tapi apa? Tidak ngerti agama, tidak ngerti akhirat. Itu sok suka lebih pandai, lebih alim daripada ulama-ulama salaf. Ya. Sehingga dengan kesombongannya tidak mau mengikuti mereka, bahkan sering melencehkan mencaci kitabnya Imam Ghazali. Ya, banyak ini orang-orang zaman akhir ini. Orang yang begini katanya musibah itu, bencana yang sebenarnya ini lebih bahaya daripada bencana berupa banjir, berupa gempa bumi dan sebagainya. Itu justru musibah. Kalau ada orang-orang zaman akhir kok mengejek, meremehkan ulama terdahulu, apalagi sahabat Nabi diremehkan. Padahal tidak ada generasi yang menyamai sahabat itu, tidak ada sampai hari kiamat, tidak ada. Ya. Jadi serendah-rendah sahabat itu lebih mulia daripada orang yang selain sahabat. Dinasnya banyak dalam Al-Quran pujian-pujian terhadap sahabat Nabi, apalagi dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau bersabda, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik zaman itu zamanku, masaku. Kemudian zaman setelah itu yaitu tabi'in, orang yang hidup setelah sahabat, ya, yang masih menjumpai sahabat itu masih kelas 2 itu. Terus walladziina yalunahum, generasi berikutnya yang orang yang menjumpai tabi'in. Nah, ini. Maka kita harus hati-hati itu kalau baca buku bacaan, apalagi yang umumnya yang bahasa Indonesia, ya. Tapi banyak juga kitab karangan yang bahasa Arab itu, ya. Jadi jangan ini Arab mesti belum tentu itu. Mungkin pengarangnya ini ya orang Syiah, orang yang justru membencikan pada sahabat Nabi, membencikan pada ulama, pada Syekh Abdul Qadir, pada Imam Ghazali, ya. Untuk apa? Merusak orang Islam, ya. Ma'anahum ma'amilu illa an jama'u kalamal mutaqaddimin wa dhammu ba'dahu ila ba'din, katanya. Kata Al-Imam Ahmad bin Hasan ini. Banyak orang zaman akhir ini sok merasa lebih pinter, karangannya lebih hebat. Mereka mengatakan, kenapa kita harus ikut Imam Ghazali? Kenapa kita? Ya, tidak mau. Dikatakan taklid, tidak mau. Mereka bisa menyusun kitab sendiri. Padahal apa yang dihimpun dalam kitabnya itu loh yang mengambil dari pendapat-pendapat mereka, mengambil dari kitab-kitab yang lain. Kadang-kadang orang yang sok tidak mau mazhab, ya, nah, mengaku bisa ijtihad sendiri, sehingga tidak mau, ya, sama kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh ulama tidak mau. Jadi langsung belajar Quran sendiri, mengambil hukum sendiri. Padahal ya, untuk baca Qurannya itu loh yang ada harokatnya ini kadang-kadang masih belum bisa, ya. Artinya Al-Quran itu melihat terjemah, begitu apa? Mengatakan tidak taklid. Padahal siapa yang terjemah Quran terjemah itu, gitu loh, ya. Andai kan tidak melihat itu tidak bisa menerjemahkan. Itu namanya taklid, gitu loh. Jadi orang yang memahami ayat Quran melihat dengan terjemahan. Orang yang demikian ini dikatakan taklid sama yang menerjemah itu, gitu loh, ya. Jadi tapi banyak orang di zaman akhir ini yang ya, merasa seolah-olah lebih tinggi daripada Imam Syafi'i, lebih tinggi daripada Imam An-Nawawi, lebih tinggi daripada Imam Bukhari, ya. Begitu, itu makanya dikatakan musibah, ya. Wa qala Sayyiduna al-Imam Ahmad bin Zain al-Habashi nafa'allahu bi. Al-Imam Ahmad bin Zain al-Habashi adalah seorang ulama besar, wali besar, mengatakan la syakka anna mutala'atal kutub kutubil qaumi kal Ghazaliyah
afdalu minat taqarrubi bin nawafili. Binawafil ibadat. Lima fiha minat ta'rif bi halin nafsi wa lima fiha minan naf'il muta'addi aidan. Kata Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habasyi ini tidak diragukan lagi bahwa menelaah kitab-kitabnya ulama terdahulu, ya, kitab-kitabnya ulama terdahulu seperti kitab-kitabnya Imam Ghazali, kitab-kitabnya Imam Nawawi, itu katanya afdalu, lebih utama minat taqarrub binawafil ibadat, daripada beribadah dengan ibadah-ibadah sunnah. Kadang-kadang orang senang sholat sunnah, baca wiritan, baca zikir, tapi di sana ada pembacaan hadis Nabi, ya, atau ada yang menyampaikan kitab, baca kitab salaf, ya, tidak mau mengikuti, tidak mau mendengarkan, tapi dia wiritan atau sholat sunat, ya. Padahal membaca kitab, ya, karangannya orang-orang ulama terdahulu, atau mendengarkan, ya, kitab yang dibaca dari karangan ulama terdahulu itu lebih utama daripada sholat sunnah, ya. Kenapa demikian? Lima fiha minat ta'rifi bihalin nafsi, karena di dalam membaca kitab-kitab salaf itu akan diberitahukan pada diri kita ini akan keadaan diri kita, apa kekurangan kita, aib kita, ya. Nah, orang kalau tidak pernah mau membaca kitab-kitab salaf, apalagi kitab-kitabnya Imam Ghazali, ya, itu banyak yang maghrur, tertipu gitu loh. Jadi dia beribadah seolah-olah sudah benar, sudah banyak ibadahnya, padahal masih keliru semua gitu loh, ya. Berarti mungkin kita ini sudah menganggap sudah ahli sholat, ya. Padahal kalau kita baca kitabnya Imam Ghazali, ya, barangkali sholat-sholat yang kita lakukan ini masih dikatakan main-main aja gitu loh. Artinya hanya zahirnya kita sholat, tapi hati kita ini sering lalainya kepada Allah. Nah ini. Tapi dengan mempelajari kitab itu sehingga kita ini akan lebih hati-hati dan tidak merasa sudah baik, tidak mengakui kita ini sudah banyak ibadah, karena kita menyadari bahwa kekurangan kita ini jauh lebih banyak daripada baiknya. Itu yang dimaksud, nah, lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah ketika kita mendengarkan atau membaca kitab-kitabnya ulama salaf, atau mendengarkan pembacaan kitabnya ulama salaf, ya. Walima fiha minan naf'il muta'addi aidan, dan karena di dalam membaca kitab atau mendengarkan kitabnya salaf itu akan memberikan manfaat yang banyak, yang menyebar, ya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Itu yang dimaksud dalam kitab ini. Al-Imam Abdullah bin Haddad menganjurkan kita ini supaya banyak-banyak membaca atau mendengarkan kitab-kitab karangannya ulama salaf, ya. Walakin yanbaghi laka an tahtariza amma yashtamilu min rasailihim 'ala al-umuril ghamidah wal haqa'iqil mujarradah. Tapi diberi peringatan dalam kitab ini oleh Al-Imam Abdul Haddad, kalau kita ini baca kitab-kitab salaf, seyogyanya hati-hati dari sesuatu yang memuat dari kitab mereka itu perkara-perkara yang sangat sulit untuk dipaham dan hakikat yang sangat dalam. Artinya yang tidak gampang dipahami oleh orang awam, sehingga menyebabkan terjadinya salah paham, menjadi tersesat. Kalau ada kitab yang semacam itu, walaupun dikarang orang terdahulu, seyogyanya kita tidak baca gitu, ya. Itu yang baca itu hanya orang-orang tertentu saja, ya. Wadil asya, katanya, perkara-perkara ini yang saking tingginya pembahasan ilmu itu sehingga umumnya orang tidak paham dan bisa tersesat. Pembahasan seperti itu katanya tujatu fi aktsari muallafati Syekh Muhammad Ibnu Arabi. Terdapat dalam kebanyakan karangan-karangannya Syekh Muhammad bin Arabi ini, ya. Saking tingginya beliau ini, karangan-karangannya itu kadang-kadang tidak nutut.
akal umumnya orang ini. Hanya orang-orang tertentu yang memang diberi kekuatan iman ya. Itu yang mampu. Tapi umumnya orang dilarang, diharamkan baca kitab itu. Bukan berarti salah, bukan, karena apa? Tidak nutut ya. Wa fi syai'in min rasailil Imam Al-Ghazali, dan juga terdapat pada sedikit karangannya Imam Ghazali seperti kitab Al-Mi'raj dan Al-Madmun, itu apa? Di antara karangan Imam Ghazali itu ada beberapa pembahasan yang itu kalau tidak hati-hati bisa salah paham gitu ya. Tapi kalau kitab Ihya tidak. Ini untuk umum ya, kitab Ihya, kitab Bidayah, kitab Minhajul Abidin, tidak ada yang ilmu yang terlalu tinggi yang sampai membahayakan orang awam, tidak ada ya. Wa qad dzakara Syekh Zarruq fi ta'sisil qawaid qaidatan fi at-tahdhir min al-kutub allati tajri hadzal majra fa raji'a in syi'ta. Dan Al-Imam Syekh Zarruq dalam kitabnya Ta'sisil Qawaid telah menyebutkan kaedah, jadi patokan untuk supaya waspada dari kitab-kitab yang di dalamnya terdapat apa? Hal-hal yang membahayakan kalau orang itu masih awam gitu. Maka coba lihat itu kan ya, kitab yang menerangkan itu supaya tahu apa kitab yang tidak boleh dibaca ya. Walam yadhkur fi jumlatiha mu'allafati Syekh Abdul Karim Al-Kailani, dan beliau tidak menyebutkan dalam jumlah ya kitab-kitab yang dilarang dibaca itu karangan-karangannya Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Kenapa? Padahal Syekh Abdul Karim Al-Kailani termasuk kitabnya itu ada pembahasan yang sangat tinggi yang membahayakan orang awam. Li'annahu mutaakhir, karena Syekh Abdul Karim Al-Kailani ini generasi akhir ya. Wa mu'allafatu an akhirnya mimma yanbaghi al-ihdirazu anha isarun lis-salamah ya. Jadi secara umum kita ini dianjurkan baca kitab-kitab salaf ulama itu, tapi di antara karangan ulama salaf itu ada yang karena terlalu tinggi pembahasannya kita diharamkan baca ya, karena takut tidak kuat bisa membahayakan ya. Nanti barangkali pada kesempatan yang akan datang akan kami contohkan termasuk macam-macam ilmu yang harus kita waspadai ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan akan menjadi ilmu yang manfaat, yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah min amin. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam.